Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan dua kesatria suci yang sudah pergi dari kastil desa barat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan gerombolan raksasa yang sedang berkumpul, dan tanpa pikir panjang, kembaran Shanks langsung menggunakan Hoshoku Hakinya kepada mereka semua, sehingga mereka langsung terdiam dan tidak bisa bergerak karena tekanan dari Hoshoku Haki milik kembaran Shanks itu. Kesatria suci itu pun menginterogasi para raksasa yang ada di sana. Dia bertanya di mana Loki berada, namun para raksasa itu tidak mau memberi jawaban. Sama seperti raksasa penjaga yang ada dalam kastil. Rupanya, semua raksasa Elbaf memiliki harga diri yang sangat tinggi. Mereka tak akan membacakan informasi yang penting kepada para musuh. Setelah tidak mendapatkan jawaban, dua kesatria suci itu pun langsung membantai para raksasa di sana. Karena sampai sekarang mereka berdua tidak juga berhasil mendapatkan informasi, mereka pun memutuskan untuk berpencar karena memang ada dua misi yang diperintahkan oleh Im Sama. Pertama, misi untuk menghabisi Loki. Pemerintah dunia ingin menyerang dan menguasai negeri para raksasa itu. Namun sebelum melakukan hal tersebut, mereka harus menghabisi Loki terlebih dahulu sebagai raksasa terkuat yang ada di Pulau Elbaf. Mereka tahu sang pangeran itu akan menjadi penghalang besar ketika perang antara pemerintah dunia dan kerajaan Elbaf dimulai nanti, sehingga mereka mengirim kesatria suci terlebih dahulu untuk mencarinya. Membunuh Loki juga sekaligus bisa mendapatkan buah iblis legendaris Elbaf yang telah Loki konsumsi. Dengan begitu, buah iblis legendaris itu bisa menjadi tambahan kekuatan bagi pihak pemerintah dunia, karena diketahui masih ada beberapa kesatria suci yang belum memakan buah iblis. Kedua, misi dari kesatria suci di sana adalah untuk menghancurkan perpustakaan burung hantu. Sebab pihak pemerintah dunia sudah mendengar rumor tentang eksistensi perpustakaan itu. Mengapa perpustakaan burung hantu menjadi salah satu target? Karena di tempat tersebut tersimpan berbagai literatur penting dari Ohara. Pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa para kesatria suci itu sudah melihat Lilith dan Bonnie yang sedang terbang di udara, sehingga itu bisa menjadi petunjuk di mana lokasi perpustakaan burung hantu. Saudara kembar Shanks pun bilang kepada si kesatria suci wanita bahwa ini saat yang tepat untuk berpencar dan membagi tugas masing-masing agar misi di sana bisa selesai dengan cepat. Kembaran Shanks akan berkeliling untuk mencari informasi soal Loki, dan dia akan melakukan interogasi dan memberi penyiksaan kepada para raksasa yang dia temui untuk menggali informasi mengenai sang pangeran tersebut. Sementara itu, si kesatria suci wanita harus mengikuti orang yang terbang tadi dan mencari di mana perpustakaan burung hantu berada. Si wanita itu lalu bertanya bagaimana jika nanti dia bertemu dengan bajak laut topi jerami, sebab sebelum datang ke Pulau Elbaf, kedua kesatria suci itu sudah tahu bahwa bajak laut topi jerami berada di pulau itu. Saudara kembar Shanks pun menjawab, untuk sekarang mereka harus memprioritaskan misi. Soal bajak laut topi jerami, itu urusan lain yang harus menunggu arahan dari Im Sama dan Gorosei terlebih dahulu. Namun dia juga menegaskan apabila ada momen di mana bajak laut topi jerami mengganggu misi, maka jangan ragu untuk menghabisi mereka semua. Si kesatria suci wanita pun mengerti. Dia tentu tak akan ragu untuk melawan bajak laut topi jerami jika memang harus begitu, karena para kesatria suci memiliki kepercayaan diri tinggi dengan kekuatan mereka. Setelah itu, kedua kesatria suci itu pun langsung bergerak dengan cepat memakai teknik Soru. Beralih ke tempat lain, cerita memperlihatkan keadaan di Marijoi saat ini. Di sana, ada para kesatria suci lain yang sedang bersiap untuk melaksanakan misi mereka masing-masing. Sambil melakukan persiapan, mereka membahas soal saudara kembar Shanks yang dikirim ke Elbaf. Ada berbagai pendapat dari pembicaraan ini. Kita akan mengetahui bahwa di antara para kesatria suci lain yang ada di Marijoi itu, ada yang tidak suka dengan saudara kembar Shanks, ada juga yang tampak sangat mengaguminya, dan ada pula yang terlihat biasa saja. Dari pembicaraan itu pun terungkap bahwa sekarang ini, saudara kembar Shanks merupakan Supreme Commander Kesatria Suci yang baru, menggantikan posisi Garling yang telah menjadi Gorosei. Salah seorang Kesatria Suci bilang, berarti misi ke Elbaf benar-benar penting sampai-sampai yang langsung dikirim ke sana adalah Supreme Commander Kesatria Suci. Kemudian Kesatria Suci yang lain menanggapi dengan berkata, tidak perlu peduli dengan misi orang lain, fokus saja pada misi yang akan mereka lakukan sekarang, karena semua misi itu penting dan harus dibereskan dengan maksimal. Dalam persiapan mereka di sana, kita bisa melihat penampilan dari semua Kesatria Suci. Masing-masing dari mereka memiliki desain karakter yang keren dan unik.
Setelah itu, cerita memperlihatkan ruangan otoritas, tempat para Gorosei sedang berada saat ini. Di sana, Jupiter sedang menghubungi Akainu memakai Denden Mushi. Dia meminta Akainu mempersiapkan para marinir untuk membantu kesatria suci yang akan segera bergerak. Keadaan sekarang telah semakin kacau di seluruh dunia, sehingga Angkatan Laut harus bekerja sama dengan kesatria suci. Akainu pun setuju dengan hal itu. Setelah menutup panggilan, dia langsung memanggil para bawahan untuk mengatur pasukan. Akainu juga menegaskan kepada para bawahannya, kali ini semuanya harus dilakukan dengan baik dan tidak boleh ada kesalahan. Kembali ke ruangan otoritas, di sana para Gorosei membicarakan tentang kesatria suci. Menurut mereka, kesatria suci saat ini adalah salah satu generasi terbaik sepanjang sejarah, sebab ada banyak kesatria suci muda dengan kemampuan dan potensi yang luar biasa, termasuk anak Garling yang sedang berada di Pulau Elbaf itu. Maka, Gorosei cukup optimis semua kesatria suci akan mampu menyelesaikan tugas masing-masing dengan sangat baik, sehingga keadaan akan kembali menguntungkan pihak pemerintah dunia. Kemudian cerita berpindah ke tempat Laffite. Dia belum kembali ke markas, melainkan masih berada di dekat Red Line untuk memantau konflik pasukan revolusi dan pemerintah dunia. Laffite sekarang melihat mulai banyak kapal angkatan laut yang sedang bergerak, termasuk ada pula kapal-kapal dari pemerintah dunia. Saat memakai teropong, dia bisa melihat di atas kapal pemerintah dunia itu ada kesatria suci yang memimpin pasukan. Jadi Laffite tahu pemerintah dunia sudah mulai menggerakkan para kesatria suci itu. Dia pun segera mengambil Denden Mushi dan menghubungi Kurohige di Pulau Hachinosu. Laffite bilang kesatria suci sudah bergerak bersama pasukan angkatan laut untuk memukul mundur pasukan revolusi dan menstabilkan kembali jalur distribusi makanan ke Marijois. Mulai dari sekarang, keadaan akan bertambah panas. Kurohige lalu tertawa dan meminta Laffite untuk terus memantau keadaan sambil menunggu saat yang tepat untuk menjalankan rencana besar mereka. Memang masih belum diketahui apa rencana besar yang dimaksud oleh Kurohige itu, tapi ada indikasi bahwa dia berniat mengintervensi dan mencari keuntungan dari konflik pasukan revolusi dengan pemerintah dunia. Rencana dari Kurohige ini akan membawa dampak yang cukup signifikan, sebab dia merupakan sosok perencana yang licik dan handal, sehingga apapun yang dia rencanakan patut diwaspadai. Setelah itu, cerita beralih ke kerajaan Kamabaka. Di sana para informan mulai menghubungi pasukan revolusi. Informan bilang, Kesatria Suci sudah bergerak bersama Angkatan Laut untuk menyelesaikan masalah distribusi bahan makanan. Selain itu, ada pula kabar dari informan lain. Orang ini bekerja untuk pemerintah dunia, tapi diam-diam menjadi informan juga bagi pasukan revolusi. Dia sempat mendengar pembicaraan para Tenryubito bahwa sebelum ini ada Kesatria Suci yang sudah dikirim ke Pulau Elba. Setelah menerima semua informasi itu, Dragon berkata akhirnya Kesatria Suci bergerak keluar dari markas. Itu sesuai dengan apa yang Dragon harapkan. Sekarang sudah waktunya bagi pasukan revolusi untuk berburu Kesatria Suci. Dragon membagi-bagi pasukan agar bisa bergerak secara efisien. Sabo yang mendengar soal ada Kesatria Suci yang datang ke Elbaf menawarkan diri untuk pergi ke negeri para raksasa itu. Sabo ingin memburu Kesatria Suci yang ada di sana dan dia juga mau bertemu dengan Luffy yang diketahui berada di tempat tersebut. Morley juga ingin pergi ke sana karena Elbaf adalah kampung halamannya. Dragon pun setuju. Sabo dan Morley diberi tugas untuk memburu Kesatria Suci di Pulau Elbaf. Sabo tampak gembira dan langsung melakukan persiapan menuju ke tempat itu. Memang akan butuh waktu dari kerajaan Kamabaka untuk pergi ke Pulau Elbaf karena jarak kedua pulau itu sangat berjauhan. Namun Sabo dan Morley akan berusaha bergerak secepat mungkin. Jika nanti mereka tiba di negeri itu, maka konflik di Elbaf akan menjadi semakin kompleks. Akan ada semakin banyak karakter kuat yang ikut terlibat dalam permasalahan di pulau itu. Terakhir, keadaan di Pulau Elbaf sekarang ini pun kembali diperlihatkan. Luffy dan sebagian krunya masih sibuk berpesta dengan para raksasa di sana. Seperti yang saya katakan dalam chapter yang lalu, ketika para raksasa mulai berpesta, maka itu akan berlangsung cukup lama. Mereka benar-benar menyelenggarakan pesta dengan meriah dan bergembira di sana tanpa peduli soal waktu. Para raksasa sangat cocok dengan Luffy, karena Luffy sendiri pun sangat gemar berpesta. Di tempat itu, sambil makan dan minum, mereka juga banyak berbagi cerita. Ada saat di mana bajak laut Giant Warrior yang bercerita, dan ada saat di mana bajak laut Tobi Jerami yang bercerita juga. Ada pula saat di mana Jaro, sang raksasa legendaris, berbagi kisah-kisah pengalamannya sejak ratusan tahun yang lalu. Jaro telah hidup selama 408 tahun. Jadi sudah terlalu banyak hal yang dia lewati, sehingga ada banyak kisah yang bisa dia bagikan kepada para generasi muda. Di tengah keadaan yang penuh dengan kegembiraan itu, ternyata ada hal mengejutkan yang terjadi di dalam hutan Elbaf. Ripley yang sedang membawa makanan tambahan untuk pesta di sana bertemu dengan Kesatria Suci yang merupakan kembaran Shanks.
Shanks. Lagi-lagi, sang Ksatria Suci itu menggunakan Hoshoku Hakinya untuk menghentikan pergerakan Ripley. Dia bertanya kepada Ripley di mana Loki berada, tapi tentu Ripley tidak mau bicara. Kembaran Shanks itu merasa kesal, tapi dia menahan diri untuk tidak membunuh Ripley. Dia merasa bahwa Ripley adalah raksasa yang sangat penting di Pulau Elba. Itu memang benar karena Ripley adalah seorang guru dan guru di Pulau Elbaf memang sangat dihargai. Kembaran Shanks itu pun menghubungi si Ksatria Suci wanita untuk segera menemuinya karena ada raksasa berharga yang bisa mereka culik. Si Ksatria Suci wanita memiliki teknik perban yang bisa digunakan untuk mengikat dan menculik Ripley. Mereka berencana menggunakan Ripley sebagai sandera untuk ditukar dengan Loki. Dua Ksatria Suci itu mungkin merasa ini sebuah keuntungan besar, namun justru ini adalah bencana besar bagi mereka berdua karena raksasa wanita yang mereka tangkap itu adalah istri dari Skoper Gaban. Gaban yang mengetahui istrinya diculik pasti akan marah besar dan langsung memburu para Ksatria Suci itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1136. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.